warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kita panggilnya Ibu aja ya. Kakak. Saya aja ya. Perkenalkan, nama kakak Siti Komaria. Kami adik-adik tadi. Adik-adik boleh panggil sebutan kakak Yaya. Saya ya. Siapa? Saya. Oke, masih semangat teman-teman. Lebih enak teman-teman ya. Boleh gak sih? Boleh ya. Teman aja kakak udah kebiasaan. Tujuan kakak kesini itu mau sosialisasi tentang media BK berbasis digital. Ya, kakak di sini punya media namanya media informasi. Sebelumnya teman-teman atau adik-adik tahu nggak BK itu apa? Apa? Nggak. Ada yang tahu sebelumnya BK itu apa? Singkatannya aja deh BK. Bimbingan Konseling. ya, bimbingan konseling. Sebelumnya di sekolah ini ada BK-nya nggak? Nggak ada. Oke. Tugas BK itu mengarahkan, memberikan informasi mengenai apa saja, mengenalin, memberikan pemahaman apa itu masalah. Teman-teman di sini pasti pernah ngerasain rasanya punya masalah, pasti ya, setiap manusia punya masalah. Nah, ketika siswa atau pelajar di sekolah punya masalah atau punya kendala terkait prestasi, baik di akademik maupun non-akademik, baik di keluarga atau di lingkungan sekitar, teman-teman bisa curhat atau bisa mengadu kepada BK. Nah, kalau misalkan ada BK-nya, teman-teman bisa mengadu kepada guru BK-nya. Seperti itu. Kalau di sini berarti nggak ada BK-nya, teman-teman kalau punya masalah atau ada masalah siapa? Ke guru, wali kelasnya masing-masing. Oke, seharusnya setiap SMP itu harus ada BK, karena BK itu jenjangnya dari SMP sampai SMA. Nah, kenapa harus ke BK? Karena kita sebagai guru BK, saya sendiri nih bakal nanti jadi guru BK, itu akan menjamin kerahasiaan teman-teman. Ya, entah itu masalah percintaan, entah itu masalah keluarga atau masalah pertemanan. Nah, itu bakal dijamin kerahasiaannya. Terus yang kedua, keterbukaan. Nah, teman-teman itu harus terbuka tentang semua masalahnya. Jadi jangan cuma ceritanya sedikit-sedikit, karena kita juga nggak akan paham gitu inti dari sebuah masalahnya itu seperti apa. Dan yang ketiga, itu ada asas kesukarelaan. Jadi teman-teman itu tidak dipaksa untuk bercerita atau mengadu apa masalahnya. Jadi datang ke BK itu secara sukarela tanpa ada paksaan. Nah, di sini kakak sendiri punya media informasi. Jadi ketika berbasis, ada yang tahu ini namanya apa? Kode QR. Nah, teman-teman punya handphone? Punya. Di kode QR ini nanti nyambungnya ke email saya, email kakak. Jadi di sini ini teman-teman scan kodenya, teman-teman bisa ceritakan, bisa curhat tentang masalah apa aja. Di ketik di situ ada berbasis Google Form, ya kan? Nanti di dalamnya itu ada nama, kelas, mungkin karena ini, terus sama satu lagi nomor WA. Kenapa nyantumin nomor WA teman-teman? Karena takutnya masalahnya serius, mungkin nanti kami sebagai pihak dari BK akan menindaklanjuti masalah teman-teman tersebut gitu. Jadi mungkin akan ada konfirmasi kembali apakah masalah teman-teman mau ditindaklanjuti atau cukup pengen curhat aja. Kan kalau perempuan kadang-kadang curhat tuh cuma pengen didengar aja. Ada juga yang pengen dapat solusi kayak gitu. Nah, boleh dicoba nggak? Ada yang mau nyoba? Boleh. Scan-nya di sini. Ada
Jadi takutnya kan seharusnya di SMP itu ada ruangan BK-nya sendiri nih. Walaupun teman-teman mungkin ada yang berani gitu datang ke ruangan BK tanpa harus disuruh ataupun jadi dengan kemauan sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa datang ke ruang BK. Tapi kalau teman-teman sekiranya kayak wah masalahnya berat nih, aku kayaknya nggak bisa nih kalau misalkan datang ke ruang BK karena BK sendiri identiknya dengan siswa-siswa yang bermasalah. Namun pada kenyataannya tidak. Seperti teman-teman nih punya potensi di Mas Ibra. Teman-teman kadang-kadang suka bingung gimana caranya ngebagi waktu antara akademik sama non akademik, antara belajar dengan ekstrakurikuler, gitu kan? Kadang-kadang susah gitu. Kalau misalnya kalau teman-teman punya masalah, jadi bisa langsung lewat online aja, nggak usah datang langsung ke BK-nya, karena takutnya orang lain berasumsi bahwa ketika kita masuk ke ruang BK kita yang bermasalah, padahal nyatanya tidak. Nah, ini ada nama, nanti kalian isi namanya, kelas, nomornya dicantumin, nanti bisa masuk ke kakak, nanti lanjut gak? Apa yang kamu rasakan saat ini? Jadi apa yang jadi masalah? Enggak cuma tentang hal-hal yang menurut teman-teman mengecewakan ya, menurut teman-teman menyakitkan gitu. Bisa juga hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang menyenangkan. Terus yang kedua itu ada harapan teman-teman ketika adanya masalah ini. Teman-teman mau kayak gimana? Apakah pengen diselesaikan ataukah pengen aku hanya ingin bercerita saja? Atau mungkin pengen ada solusinya seperti itu. Ada yang ditanyakan nggak mengenai media BK? Namanya ruang BK ya. Ada yang ditanyain nggak? Ya, sudah paham? Meskipun nih kalian bukan anak murid kakak gitu ya, kalian rezeki kalian boleh pakai kode QR itu, nanti kakak tempel. Di Mading ada Mading nggak? Nggak ada. Ya kalau nggak mungkin ini baru bisa baca. Nanti kakak tempel di kelasnya masing-masing ya. Kalau teman-teman punya masalah ataupun keluhan ataupun rasa kecewa gitu ya, apapun itu gitu, ada kendala baik di akademik maupun non akademik, di keluarga maupun lingkungan, teman-teman boleh langsung share kode QR-nya. Oke, ada yang ditanyakan? Mungkin dari kakak itu aja. Untuk tindak lanjutnya lagi bisa teman-teman masuk ke situ-situ. Oke, kita cukupkan hari ini. Terima kasih teman-teman sudah kerjasamanya. Untuk partisipasinya pun terima kasih. Saya mengucapkan mohon maaf apabila mengganggu